Okey, yang tuan tujukan, tujukan antaranya Malaysia lah. Malaysia. Kalau Malaysia tidak berhukum dengan hukum Allah tu kafir, bermakna Mesir tu kafir, rakyat Mesir semua kafir, peminta kafir, ini masuk neraka, Brunei kafir, Indonesia kafir, Tunisia kafir, Sudan kafir. Semua negara yang tak berhukum Islam tu kafir. Berapa banyak orang kita kafirkan? Ya, tak saya katakan. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, walaupun ada ayat Al-Quran, di sini saya ada jelas. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum hukum Allah itu kafir. Ayat Quran ini ditafsirkan dengan ayat Quran. Sudah ditafsir oleh Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kafir dimaksudkan fasik. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dua tafsiran ini, imma fasik, imma zalim. Okey. Mujahid, Ikrimah, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan banyak penafsir-penafsir mengatakan ia kafir, tapi kafir yang tidak mutlak, yakni tidak seperti mengkafiri hari kiamat dan malaikat. Sebab rukun iman ada 6, di antaranya iman kepada malaikat dan hari akhirat. Siapa yang tidak mengimani malaikat dan hari akhirat, kafir ini mutlak. Kalau kita tanya kepada pemimpin kita, apakah dia sudah mengatakan siapa yang siapa daripada mereka mengatakan tidak wajib berhukum hukum Allah? Saya sendiri jumpa mereka. Saya tanyakan, apakah wajib? Dia mengatakan wajib. Tapi apakah daya kita tidak dapat melaksanakan? Okey. Kalau kita lihat misalnya di antara yang sangat memperjuangkan, minta maaf ya. Saya minta maaf sangat. Kalau ini perlu disentuh, saya minta maaf. Jangan tersinggung. Ada negara dulu yang sangat-sangat mengatakan perlu ada negeri Islam, yakni berhukum hukum Allah. Di antaranya Tuan Guru kita, Haji Hadi. Sekarang Haji Haji mengatakan bahawa tidak ada negara Islam. Dalam Quran tak ada negeri Islam. Apa kesimpulannya? Bermakna hukum Islam tidak ada. Sebab dinamakan negeri Islam bagi mereka dulu, ya berhukum hukum Allah. Okey. Kalau dikatakan, di mana negeri Islam yang berhukum hukum Allah? Di mana? Makanya kita tidak boleh mengkafirkan sembarangan. Kerana mengkafirkan orang yang tidak boleh dikafirkan, kekafiran itu akan terpatut kepada kita. Itu paling bahaya. Saya nasihatkan kepada semua, tidak boleh mengkafirkan orang sembarangan. Hatta pemimpin. Kalau pemimpin tidak berhukum hukum Allah, kita tanya, kenapa dia tak berhukum hukum Allah? Jawabannya, belum ada negara Islam yang sekarang berhukum hukum Allah. Kalau negara Islam seperti Saudi belum berhukum hukum Allah, bagaimana kita boleh kafirkan mereka semua? Saya katakan Saudi belum berhukum hukum Allah. Ini dirakam, besok mungkin masuk dalam YouTube. Hukum Islam sumulia, sama ada politiknya, sama ada ekonominya, sama ada sosialnya, dan menyeluruh. Ekonomi Saudi, ekonomi kapitalis. Malah bank-bank yang ada di sana milik siapa? Dalam Islam tidak ada kapitalis, sebab kapitalis itu berkait dengan riba. Hukum monarki yang ada sekarang memang diterima oleh Islam, tapi bagaimana caranya? Dan banyak lagi kekurangannya. Jadi kalau kita katakan tidak berhukum dengan Allah itu kafir, semua negara Islam tidak ada yang berhukum hukum Allah, bermakna negara itu dikafirkan. Kalau pemimpinnya dikafirkan, kalau rakyatnya tidak bangun, dikafirkan juga. Bermakna berapa ramai, berapa juta manusia kita kafirkan. Ingat, kalau orang itu belum kafir, maka kafiran itu akan terpantul kepada kita dalam 3 hadis paling kurang yang saya bawakan di sini. Jadi supaya kita berjaga-jaga, besok di akhirat kekafiran itu jangan terpantul kepada kita. Dalam hal ini lebih baik kita diam. Jangan hukum. Ya, sahabat. Okey, insya-Allah. Masalahnya ni bisa contoh dah. Iya. Hilang zina ada. Iya. Hilang judi ada. Iya. Itu semua dosa kan? Iya. Itu kau boleh. Iya. Iya. Yang dosa tu macam mana? Siapa yang tanggung dosa tu? Yang tanggung semua terlepas. Untuk body terlepas. Orang bagi lesen terlepas. Macam mana kerja antara kita dengan Allah? Jawapannya mudah saja. Kita tanya kepada pemimpin, apakah itu tidak wajib? Okey, kalau dikatakan wajib, jawapannya Quran dikatakan pemimpin itu zalim, bukan kafir. Dikatakan pemimpin itu fasik, bukan kafir. Yang sekarang kita kafirkan ini tidak boleh. Quran mengatakan siapa tidak berhukum Allah kafir, tapi ditafsirkan Quran sendiri fasik, selagi dia mengatakan hukum Islam itu wajib.
Saya yakin pemimpin dunia yang dikatakan dunia Islam ni, semua pemimpinnya mengatakan hukum Islam wajib, tanyalah tak percaya. Tetapi apakah daya mereka ditindas oleh Yahudi yang menguasai segala-galanya di permukaan bumi sekarang. Kita tak kembali kepada Al-Quran hadis, maka kita takut dalam hal-hal yang seperti ini. Betul kan? Kalau Malaysia berhukum hukum Allah, ekonomi Islam, bank kita kena tutup ya. Tak makan kita, elektrik ni semua kena tutup, air semua tak ada. Sebab apa? Kita terpaksa bergantung kepada bank dunia. Bank dunia siapa punya? Jawab pun antum. Yahudi punya. Jadi kita bukan tak mau berhukum hukum Allah. Mereka yakin bahawa hukum Allah tu wajib. Kalau dia tak berhukum hukum Allah, kalau ada kesempatan, memang ada kesempatan, memang kita katakan dia kafir. Itu pun tidak ada boleh katakan kafir mutlak. Kafir yang aksi, kafir yang fasik, sebagaimana Quran mengatakan. Dan begitu juga apa dikatakan oleh mufassir seperti Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, mereka adalah fasik, mereka adalah zalim. Sehingga Quran mengatakan, hadis mengatakan, mereka adalah pemimpin yang fajir, yakni yang fasik, pemimpin yang zalim. Kata Nabi, akan muncul pemimpin yang zalim pada masa itu, walaupun dirampas wang kamu dan dipukul punggung kamu, kamu kena taat kepadanya kerana kezalimannya. Jadi kita katakan bahawa pemimpin kita tak boleh kafirkan, kita serahkan kepada Allah. Kalau kita kafirkan, bahaya. Ini masalah akidah. Kita ada satu tauhid namanya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi mereka tambah lagi satu tauhid namanya tauhid hakimiyah. Kalau ada masa kita buka tauhid hakimiyah di sini insya-Allah. Ya, Abu Akib ingatkan. Apa itu tauhid hakimiyah? Perlu kita bincang supaya jangan mengkafirkan sembarangan. Okey, satu lagi soalan tadi.